Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yunus SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pekanbaru. Tempat tugas saya di SD 105 Pekanbaru. Nama Bapak fasilitator saya adalah Dr. Andos Iwayan Suwandi MPD. Kemudian pengajar praktek saya Bapak Reki Zulmi SPD. Baik, ini adalah video koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya M. Yunus SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pekanbaru. Baik, tujuan pembelajaran khusus dari modul 2.3 ini adalah CGB mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dalam membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. Di poin pertama, saya akan menjelaskan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar di modul 2.3 ini. Pengalaman atau materi yang dapat dipelajari di pembelajaran yang baru saja saya peroleh di modul 2.3 ini adalah, dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah dengan pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki dalam coaching diantaranya adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pada percakapannya itu harus berbasis menggunakan alur tirta. Alur tirta ini yaitu pertama, tujuannya jelas, atau kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana, aksi, dan tanggung jawab. Dan juga terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau itu perencanaannya, kemudian observasi itu pelaksanaannya, dan pasca observasi atau tindak lanjut setelah pelaksanaan observasi. Terkait dengan emosi-emosi yang saya rasakan dalam pengalaman belajar ini, yaitu cemas karena sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dan khawatir tidak mampu memahami dan melaksanakan mengaplikasikannya. Kemudian juga di perasaan saya juga tertarik karena setelah mempelajari dan dalam eksplorasi konsep itu saya mulai tertarik dalam melaksanakan atau mendalami isi modul ini. Yang ketiga, perasaan gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama teman-teman rekan CGP yang lain dalam ruang lingkup kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan perasaan yang terakhir adalah perasaan optimis. Saya optimis bahwa saya akan mampu mengaplikasikannya di sekolah dan di tempat saya mengajar bersama rekan, sejawat, dan atau bahkan kepada murid-murid saya. Kemudian terkait dengan apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar, yaitu saya mampu mengkolaborasikan dengan rekan-rekan sesama CGP saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik yang ketika saya berperan sebagai coach atau berperan sebagai coachee ataupun saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer. Kemudian apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Saya rasa yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar saya dapat menggali informasi lebih dalam terhadap permasalahan diri dari coachee saya sehingga dapat menemukan solusi, coachee dapat mengeluarkan solusinya tersendiri atas permasalahan yang dihadapi seorang coachee. Kemudian keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Ya, setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik ini, kompetensi saya mulai terasa berkembang, ditandai dengan saya mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, sebagai coachee, ataupun sebagai pengamat. Saat itu saya mempraktekkan proses coaching saya harus mengendalikan diri dari asumsi-asumsi atau pendapat pribadi yang dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir, kemudian bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Kemudian di poin yang kedua, yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Keterkaitannya adalah memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh. Saya ditanya bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Pada prinsipnya, coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya kegiatan dan mampu mengaplikasikannya. Maksud saya situ. Kemudian supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian dari penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan bahan untuk melakukan observer untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tetapi harus ada kecakapan ya, pra-observasi, pasca-observasi, dan tindak lanjut. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mampu mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Kemudian sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah diberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang sudah dilakukan oleh seorang guru. Kemudian mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight yang baru. Dalam coaching ini, supervisi akademik dapat dipengaruhi dan wujud pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting dengan menerapkan dalam lingkungan sekolah yang positif. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi seorang pembelajar. Menjadi pemimpin dan pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Kemudian tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan emosional murid. Dengan demikian tujuan coaching dalam supervisi dan supervisi akademik akan mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian terkait dengan menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Begini, tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah, di mana supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama yaitu alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua adalah solusi selanjutnya dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital dan dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Poin yang ketiga adalah membuat keterhubungan di modul 2.3 ini. Di pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas formalitas untuk menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi. Tanpa mengetahui makna supervisi yang dimaksud sebenarnya adalah supervisi hanya untuk akademis saja. Saat kepala sekolah pengawas melakukan observasi kelas tanpa adanya kegiatan pra-observasi, tanpa pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa yang akan datang, saya berharap ke depannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian keterkaitan dengan konsep atau praktik baik yang dilakukan dalam modul lain yang telah dipelajari. Di modul 2.1 saya mempelajari dalam pembelajaran diferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching, yang harus dimaksimalkan adalah potensi kunci agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya yang dihadapi. Di modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dalam mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif.
Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menetapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Nah, di modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan pelajaran CGP. Ya, terkait faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh seorang kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi akademik harus dijadikan semangat dan dukungan untuk para guru. Karena coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh dan berdampak proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja yang maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.